Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Triwahini Pujalestari. Saya dari Koas Radiologi FK Unisula. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiografi positioning and procedure, yang dimana akan saya jelaskan yaitu pelvis and proximal femora. Untuk yang pertama, di sini ada hip bone atau tulang pinggul yang biasa kita sebut dengan os coxae. Nah, hip bone ini sendiri dia itu terdiri dari 3, yaitu ada ilium, pubis, dan ischium yang akan membentuk acetabulum. Nah, contohnya ini, dia nanti akan membentuk soket seperti cangkir yang dimana ada fungsinya untuk menyambungkan kaput dari tulang femur. Jadi di sini nanti akan disambungkan kaput dari tulang femurnya. Kemudian pada bagian ilium, ilium ini terdiri dari tubuh dan bagian yang melengkung lebar dan menonjol keluar yang membentuk bagian pinggul yang disebut dengan ala. Di sini. Kemudian pada ilium ini dia akan membentuk kurang lebih 2/5 acetabulum di bagian posteriornya dan mempunyai 3 batas pada bagian ala, itu ada anterior, posterior, dan superior, di mana pada perbatasan anterior dan posterior ini, dia akan menampilkan 4 proyeksi yang menonjol, yaitu ada spina iliaca anterior superior, ada spina iliaca anterior inferior, ada spina iliaca posterior inferior, dan ada spina iliaca posterior superior. Nah, di mana yang menjadi titik referensi untuk pemosisian radiografi yang paling penting dan paling sering digunakan itu adalah bagian anterior superior spina iliaca atau yang disebut dengan asis. Nah, untuk pubis, di sini pubis ini terdiri dari adanya badan dan ramus superior dan ramus inferior, di mana ramus inferior itu disebut dengan cabang bawahnya bagian pubis. Nah, pada badan pubis ini, dia itu membentuk sekitar kurang lebih 1/5 dari acetabulum di bagian anteriornya. Ini yang disebut dengan kolumna iliopubik. Kemudian pada bagian ischium, ischium ini terdiri dari adanya badan dan ramus ischia. Kemudian pada badan ischium ini dia membentuk kurang lebih 2/5 dari acetabulum di posteriornya, yang dimana memproyeksikan bagian posterior dan inferiornya itu dari acetabulum nanti membentuk pada bagian tuberositas ischia. Yang dimana nanti tuberositas ischia ini yang menjadi suatu pertumbuhan saat posisi tubuh itu tegak. Kemudian ada proximal femur. Untuk tulang femur ini adalah tulang yang terpanjang, terkuat, dan terberat di tubuh. Di mana pada bagian ujung proximal femur ini terdiri dia dari ada kaput, leher, trochanter mayor, dan trochanter minor. Nah, pada bagian kaput ini nanti ya akan dihubungkan ke dalam rongga acetabulum yang sudah tadi dijelaskan di depan. Kemudian pelvis. Pelvis pada wanita dan pria itu pada umumnya berbeda, di mana pada panggul wanita ini dia memiliki struktur yang lebih ringan daripada pelvis pria. Kemudian dia itu bentuknya lebih lebar dan lebih dangkal dibanding dengan laki-laki yang dimana lebih sempit dan lebih dalam. Nah, kemudian pada bentuknya, pada bagian superior aperturnya itu dia itu lebih oval. Di sini lebih oval dibandingkan dengan laki-laki, dia lebih bulat. Pada panggul wanita ini dia itu bentuknya oval ini karena fungsinya nanti pada wanita untuk melahirkan. Seperti itu. Kemudian untuk melokalisasi dari struktur anatomi, nanti terdapat adanya penanda tulang yang digunakan dalam radiografi dan dari panggul dan pinggulnya, yaitu ada iliak crest atau puncak dari iliakanya ini. Kemudian ada anterior superior spina iliaca di sini. Kemudian terdapat symphysis pubis, ada trochanter mayor, ada tuberositas ischia, dan ini ujung dari tulang ekor ya. Nah, untuk melokalisasinya, jadi pada bagian jempol ini nanti memegang pada bagian anterior superior iliaca spinanya atau asis. Nah, nanti sampai ke bagian margin superior di bagian symphysis pubis, di mana nanti ditarik garis tengah dari asis sampai ke symphysis pubis dengan kurang lebih posisi sinar sentralnya itu 1,5 inci. Seperti ini. Nah, kemudian dilanjutkan untuk pelvis and proximal femurnya. Untuk posisinya di sini ada AP proyeksi. Nah, di mana untuk posisi pasien ini harus diletakkan di atas meja dengan posisi terlentang. Nah, ini adalah gambaran di mana pada posisi yang salah, dikarenakan di sini untuk posisinya ini untuk kakinya itu terbuka seperti telentang biasa,
Dan ini didapatkan untuk hasil foto rongsen ini yang kurang baik untuk posisi-posisinya, jadi tidak terlalu terlihat. Nah, ini adalah posisi yang benar. Jadi kurang lebih pada bagian kakinya ini dia diputar ke arah medial, digerakkan ke arah medial kurang lebih sekitar 15-20 derajat sampai dikenakan antara jempol dan jempol ini. Kemudian di sini ini adalah gambar yang benar. Gambaran yang benar di mana pada proyeksi AP dari pelvis dan pelvis, kaput, leher, trochanter, dan sepertiga atau seperempat dari bagian proksimal dari batang femoralisnya ini yang terlihat. Jadi posisi yang benar adalah pada bagian jempol dan jempolnya itu dia terkena. Ini adalah gambaran yang benar. Nah, kemudian lateral proyeksi lateral. Nah, di mana tetap pada posisi pasien itu diletakkan pada bagi posisi terlentang juga. Terlentang lateral bisa dorsal orbicubitus ataupun juga posisi tegap. Nah, posisi pada terlentang di sini jika pasien itu didapatkan pada posisi yang lateral, nah kita harus bisa memusatkan pada bidang otot ke tengah tubuh, ke garis tengah bingkai. Jadi dipusatkan sinarnya pada bagian ke tengah tubuh pada garis tengah bingkainya. Kemudian direntangkan paha pada secukupnya untuk mencegah femora itu menutupi dari lengkung kemaluannya. Kemudian tempatkan adanya penyangga di bawah tulang belakang lumbal dan di mana nanti harus menyesuaikan dari vertebra yang sejajar dengan atas meja. Nah, ini contohnya kita menempatkan penyangga di bawah tulang belakang lumbal di sini seperti ini posisinya dan menyesuaikan untuk menempatkan dari vertebra. Tulang vertebranya sejajar dengan bagian atas meja seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita harus menyesuaikan juga panggul dengan posisi lateral yang benar, di mana harus dengan asis yang terletak pada bidang vertikal yang sama. Jadi di sini terletak pada asisnya, di sini juga harus sejajar pada bidang vertikalnya. Kemudian meletakkan satu lutut tepat di atas lutut lainnya seperti ini. Jadi meletakkan pada bagian lutut ya di atas kaki satunya. Kemudian harus ada bantal atau penyangga lain yang antara lutut untuk meningkatkan stabilisasi dan kenyamanan dari pasien. Seperti ini. Kemudian untuk femoral neck, di sini ada posisi proyeksi AP oblik. Nah, di mana atau biasa disebut dengan metode modified cliff method. Proyeksi ini sering disebut dengan posisi kaki katak bilateral, di mana posisi pasien itu diletakkan dalam posisi terlentang. Nah, proyeksi ini tuh terdapat ada bilateral proyeksi dan unilateral proyeksi. Untuk bilateral proyeksi sendiri, yang pertama pasien diminta untuk menekuk pinggul dan lututnya, kemudian menarik kaki ke atas secukupnya atau sebisanya pasien, kemudian menganjurkan pasien untuk menahan posisi tersebut yang dimana senyaman mungkin dari pasiennya. Sedangkan pada bagian X-ray dan IR-nya itu disetel dengan baik. Kemudian memusatkan dari IR-nya itu kurang lebih 1 inci atau 2,5 cm di atas simfisis pubis. Nah, kemudian melakukan abduksi paha, ya, abduksi paha, kemudian meminta pasien itu untuk memutar kaki ke dalam untuk menahan telapak kaki satu sama lain sebagai penyangga. Jadi contohnya seperti ini. Jika memungkinkan, dilakukan abduksi paha itu kira-kira 45 derajat dari bidang vertikal untuk menempatkan sumbu panjang leher femur sejajar dengan bidang IR. Kemudian periksa dari posisi pahanya, hati-hati untuk mengambil dari derajat yang sama. Jadi contohnya untuk proyeksi AP oblik itu seperti ini. Nah, kemudian untuk yang unilateral, tadi yang bilateral, ini yang unilateral proyeksi itu ini harus menyesuaikan posisi tubuh untuk memusatkan dari asis atau spina iliaca anterior superior dari sisi yang terkena ke garis tengah bingkai. Jadi kita harus memusatkan dari asis yang ini sampai kurang lebih dari sisi yang terkena garis tengah bingkainya. Kemudian meminta pasien untuk menekuk pinggul dan lutut sisi yang terkena dan sedapat mungkin menarik kaki ke atas lutut yang berlawanan. Contohnya seperti ini.
Kemudian setelah itu kita harus menyesuaikan dari sinar tengah yang tegak lurus dan memposisikan IR. Kemudian menahan pasien untuk menahan telapak kaki pada lutut yang berlawanan dan abduksi paha secara lateral kurang lebih 45 derajat dan panggul bisa sedikit berputar. Contohnya seperti ini pada bagian proyeksi unilateral. Nah, kemudian ini adalah gambar bilateral di mana pada gambar bilateral ini dia itu proyeksi miring AP itu dari kaput femoralis, leher, dan daerah trochanteric itu. Nanti pada satu radiograf ini dilakukan untuk perbandingan, di mana ini terlihat ada perbedaan antara dari femoral head dan femoral neck-nya, kemudian pada dari trochanter mayor dan trochanter minornya, di sini lebih terlihat dibandingkan dengan posisi ini. Kemudian ada aksiolateral proyeksi, di mana original Cleves method. Nah, sejajar dengan poros dari femoralisnya, di sini menurut penelitian dari Cleves, bahwa sudut ini dapat bervariasi antara kurang lebih 25 derajat sampai 45 derajat, tergantung seberapa dari tulang femurnya ini dapat ditempatkan dari pasiennya. Nah, kurang lebih ini adalah posisi bagian yang sama dengan metode Cleves yang tadi dijelaskan sebelumnya, di mana proyeksi ini juga bisa dilakukan secara unilateral ataupun bilateral. Nah, namun pemeriksaan dari aksiolateral proyeksi ini dia itu dikontraindikasikan untuk pasien dengan dugaan patah tulang atau kondisi patologis. Nah, ini gambar yang dihasilkan untuk menunjukkan proyeksi aksiolateral ini terlihat adanya dari kaput femoralis, kemudian ada leher dan daerah trochanternya. Ini. Nah, ini kurang lebih ada posisi kasus di mana terdapat trauma. Terdapat trauma ini pada bagian B dan C ini terdapat trauma. Kemudian pada bagian pinggul atau hip, di sini ada AP proyeksi. Posisi pasien juga dalam posisi terlentang, kemudian memutar tungkai dan kaki di bagian bawah sekitar kurang lebih 15-20 derajat. Di mana sampai neck femoralis ini sejajar dengan IR-nya. Nah, kemudian kita harus menempatkan penyangga di bawah lutut dan penyangga di pergelangan kaki, jadi agar lebih mudah pasien untuk mempertahankan posisi. Jadi pada bagian di bawah lutut dan juga di pergelangan kaki itu harus kita siapkan penyangga agar pasien itu lebih mudah untuk mempertahankan posisinya. Nah, gambar yang dihasilkan dari proyeksi AP ini ada dari kaput, ada leher, kemudian ada trochanter mayor dan minornya, dan juga ada sepertiga proksimal dari badan femurnya. Ini kurang lebih yang dapat kita lihat dari posisi AP proyeksi. Kemudian ada lateral proyeksi atau yang disebut dengan Lowenstein and Hickey method. Nah, di mana metode Lowenstein and Hickey ini digunakan untuk menunjukkan sendi panggul dan hubungan antara kaput femur dengan acetabulum. Di mana posisi ini itu mirip dengan metode Cleves tadi. Nah, ini adalah caranya dari posisi terlentang pasien, kita memutar sedikit ke arah sisi yang terkena posisi miring seperti ini. Nah, nanti di mana derajat dari kemiringan ini tergantung dari seberapa banyak pasien dapat mengabduksi kakinya. Jadi, tergantung seberapa bisanya pasien itu melakukan abduksi kaki. Nah, namun pemeriksaan dari lateral proyeksi ini itu dikontraindikasikan juga pada pasien dengan dugaan patah tulang ataupun kondisi patologis. Jadi, seperti ini untuk lateral proyeksi. Nah, gambar yang dihasilkan pada lateral proyeksi ini itu ada lateral pinggul, termasuk dari adanya acetabulum. Di sini kemudian ada ujung proksimal femur, kemudian hubungan antara kaput femur dengan acetabulum ini. Seperti ini. Nah, kemudian ada aksiolateral proyeksi atau Danielius-Miller method. Nah, proyeksi ini itu sering disebut dengan meja silang atau proyeksi bedah lateral, di mana posisi pasien juga tetap posisi terlentang. Kemudian di sini posisinya pasien mengangkat panggul, di mana di atas dari bantalnya untuk memusatkan titik paling menonjol, di mana adanya dari trochanter mayor. Nah, nanti baru digariskan ke tengah IR-nya. Seperti ini.
Nah, gambar yang dihasilkan dari aksiolateral proyeksi ini ada acetabulum, kemudian ada kaput, ada leher, dan trochanter tulang paha. Terdapat ini, seperti ini. Nah, kemudian lanjut acetabulum. Nah, di mana untuk proyeksi PA aksial oblik atau TOEFL metode. Nah, di mana ini dengan right anterior oblique atau left anterior oblique posisi. Nah, posisinya itu pada pasien, kita meminta pasien untuk berbaring terlentang, kemudian dalam posisi miring di bagian anterior di sisi yang sakit. Kemudian pada posisi bagiannya itu sejajarkan tubuh dan kemudian memusatkan pinggul yang sedang diperiksa ke garis tengah bingkai seperti ini. Jadi dipusatkan pada garis tengah bingkainya. Kemudian menaikkan sisi yang tidak terkena sehingga permukaan anterior tubuh membentuk sudut 38 derajat dari meja. Jadi contohnya seperti ini pada bagian PA aksial oblik proyeksi. Nah, apa saja yang didapatkan dari PA aksial oblik proyeksi ini, yaitu ada menunjukkan fovea capitis dan terutama pada dinding supraposterior acetabulum. Seperti ini yang didapatkan pada TOEFL method. Nah, kemudian ada anterior pelvic bones. Nah, untuk anterior pelvic bones ini ada AP axial outlet proyeksi atau Taylor method, di mana tetap pada posisi pasien ini juga diletakkan pasien dalam posisi terlentang. Kemudian pada posisi bagiannya ini memusatkan pada bidang mid sagittal tubuh pasien ke garis tengah bingkainya. Nah, ini nanti harus menyesuaikan panggul agar tidak berputar. Jadi pada bagian asisnya juga harus berjarak sama dari meja agar gambaran tidak bias. Nah, untuk sinarnya yang dilakukan pada laki-laki dan wanita itu agak sedikit berbeda. Jadi pada laki-laki itu diarahkan kurang lebih 20-35 derajat sepalat dan harus memasuki dari garis tengah pada titik 2 inci atau 5 cm lebih rendah dari batas superior simplicis pubis. Kemudian pada wanita itu diarahkan kurang lebih 30-45 derajat sepalat dan memasuki garis tengah pada titik 2 inci atau 5 cm lebih rendah dari batas superior simplicis pubis. Nah, ini untuk gambaran sinar tengah pada bagian pada laki-laki dan pada perempuan. Kemudian yang terakhir ada ilium. Nah, pada ilium sendiri ini ada proyeksi AP dan PA dari oblik. Posisinya di mana right posterior oblik dan left posterior oblik. Untuk posisi pasien ini kita meletakkan pasien dalam posisi terlentang juga. Kemudian memposisikan bagiannya itu memusatkan pada bidang sagittal melewati sendi panggul, sisi yang terkena ke garis tengah bingkai seperti ini. Kemudian menaikkan sisi yang tidak terpengaruh kira-kira 40 derajat untuk menempatkan dari permukaan lebar iliumnya yang terkena sejajar dengan bidang IR-nya. Kemudian kita harus menyangga dari bahu, pinggul, dan lutut yang ditinggikan dari sanggahan tersebut. Nah, ini salah satu contohnya dari posisi APNPA oblik secara posisi RPO. Nah, apa saja yang terdapat pada AP oblik ilium ini atau posisi RPO ini yang kita bisa lihat adalah ala dari iliumnya, kemudian ada acetabulum, femoral head, kemudian ada laser sciatic notch. Nah, ini bisa kita lihat pada bagian RPO dengan posisi AP oblik. Kemudian tadi RPO, right posterior oblique. Di sini ada right anterior oblique dan left anterior oblique posisi. Nah, bedanya di sini adalah pasien harus dalam posisi tengkurap, di mana pada memposisikan pada bagiannya mempusatkan bidang sagittal ini melewati sendi panggul pada sisi yang terkena ke garis tengah bingkai seperti ini. Kemudian menaikkan pada sisi yang tidak terpengaruh kurang lebih 40 derajat untuk menempatkan pada bagian ilium yang terkena tegak lurus ke bidang IR-nya. Kemudian kita harus meminta pada pasien mengistirahatkan pada bagian lengan bawahnya atau ditaruh, dan lututnya itu harus ditekuk pada sisi yang ditinggikan. Jadi agak sedikit ditinggikan pada bagian lutut yang tertekuknya. Kemudian kita juga harus menyesuaikan dari posisi paha yang paling atas untuk menempatkan crest iliaka atau puncak iliakanya pada bidang horizontal yang sama. Nah, ini contohnya dari PA oblik iliumnya secara LAO. Posisi LAO. Nah, apa saja yang terlihat dari posisi PA oblik ini secara LAO? Di sini dapat kita lihat itu ada sacrum, kemudian ada ilium, ada sacroiliaca joint, kemudian terdapat acetabulum dan terdapat femoral head.
Ini yang didapatkan tadi pada EPA oblik ilium secara LAO. Iya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.